Shalom saudara-saudara terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Saat ini kita hendak berefleksi bersama terkait dengan bagaimana kita saat ini merayakan akan Hari Ibu, juga bagaimana kita menyambut akan Hari Natal. Oleh karena itu, tema di saat ini adalah Natal dan Hari Ibu. Saudara-saudara terkasih, di hari ini kita bersama-sama memperingati akan Hari Ibu. Biasanya ketika kita memperingati Hari Ibu ini, kita kemudian melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kita memperlakukan, menunjukkan cinta kasih kepada ibu dengan cara yang lebih daripada hari-hari biasanya. Kita melakukannya dengan cara-cara yang lebih istimewa dan lebih spesial dibandingkan hari-hari yang biasanya. Semua ini kita lakukan sebagai bukti dan bakti kita kepada ibu yang telah berbuat yang luar biasa bagi kehidupan kita, bahkan ibu yang telah melahirkan, membesarkan, dan memelihara kehidupan kita. Tetapi tidak lama dari penghayatan akan Hari Ibu ini, maka 3 hari kemudian kita juga bersama-sama merayakan akan kelahiran Kristus Yesus. Ada banyak cara kita merayakan Natal, ada banyak cara kita bersuka cita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Tentu saja ketika kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, ada banyak suasana penuh kegembiraan dan sukacita menyambut kehadiran Kristus. Perayaan ini mengungkapkan bagaimana kita mencintai Yesus yang hadir sebagai juru selamat bagi kehidupan kita. Dia yang adalah Allah berkenan merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti kita. Nah, saat ini kita hendak berefleksi bersama bagaimana toh hubungan dan kaitan antara Natal dengan Hari Ibu. Saudara-saudara terkasih, setidaknya saya menangkap 3 kesamaan yang menghubungkan antara Natal dengan Hari Ibu. Yang pertama adalah Hari Natal dan Hari Ibu adalah berisi tentang sukacita. Kedua hari raya ini adalah sama-sama diwarnai kegembiraan. Ketika Natal kita bersama-sama merayakan bagaimana Kristus Yesus hadir dalam kehidupan manusia, sedangkan ketika di Hari Ibu kita bersukacita karena kita memiliki ibu yang penuh kasih sayang, memelihara, menyayangi, dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, sukacita ini kemudian berkembang menjadi rasa syukur, dan kemudian kita naikkan kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita mau berefleksi bersama, kita merayakan bahwa dengan kedatangan Yesus, kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang terbebas dari belenggu dosa. Dan kita kemudian bersyukur melalui ibu kita juga memperoleh hidup, kita bisa lahir di dunia ini dan mengecap indahnya kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, apa persamaan antara Natal dan Hari Ibu? Yaitu berbicara mengenai cinta. Ketika kita merayakan Natal, artinya kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Kita mencintai Dia karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Awalnya kita tidak mengenal Dia, tetapi Dia mau datang, mau mendekat kepada kita, bahkan masuk di dalam kehidupan saya dan saudara. Cintanya kemudian menggerakkan hati kita, menyentuh hati kita, sehingga kemudian kita terpikat, kita terpesona, dan kemudian kita mencintai Dia. Cinta ini kemudian tumbuh, membuat Dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Tanpa Dia, maka tanpa cintanya, tanpa Dia hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa hidup. Begitu pula dengan ibu. Ibu mencintai kita sejak dalam kandungan. Ia merawat kita,
Dan ia terus-menerus memelihara kehidupan kita. Tanpa cinta, ibu tidak akan mungkin berbuat demikian. Bahkan ketika kita sebagai anak-anaknya berbuat hal-hal yang mendukakan hati ibu, yang membuat hati ibu teriris-iris sedih dengan kelakuan kita, tetapi cinta kasih ibu tidak pernah luntur bagi kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita tidak bisa melepaskan cinta ibu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara terkasih, persamaan antara Natal dan ibu adalah akan pengorbanan. Ketika Natal kita melihat bagaimana pengorbanan Allah yang mengambil rupa sebagai manusia, hadir sebagai manusia dan merasakan penderitaan sebagai manusia sampai dengan kematiannya. Ia adalah Allah sang pemilik semesta, tetapi dia rela meninggalkan semuanya itu, bahkan kemudian ketika hidup bersama-sama dengan kita, bahkan dia ditolak, sehingga dia kemudian juga sampai dengan mengalami penderitaan sampai dengan kematiannya. Untuk siapakah Yesus melakukan itu? Bukankah itu bentuk dan bukti pengorbanan yang luar biasa yang kita terima dalam hidup ini? Nah, kalau kemudian kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh ibu dalam kehidupan kita, selama kurang lebih 9 bulan lamanya, ibu harus menanggung beban mengandung kita di dalam perutnya. Ibu mengalami keletihan. Ibu mengalami capek, penat. Tetapi ibu tidak pernah mengeluh ketika menggendong kita kemana. Sewaktu melahirkan kita, ibu menyambung nyawa, mempertaruhkan kehidupannya, agar kita, anak-anaknya, mendapatkan kehidupan. Selanjutnya, ibu menyusui kita, mengajari kita, memenuhi kebutuhan kita, membuai kita sehingga kita lelap dalam tidur kita, menenangkan ketika kita mengalami gundah gaulana dan kemudian merasakan kesedihan. Dan apakah yang dilakukan oleh ibu itu, apakah itu demi dirinya? Tidak. Itu semua dilakukan dengan penuh cinta kasih untuk anak-anaknya. Saudara-saudaraku, Natal dan Hari Ibu adalah perayaan sukacita atas cinta dan pengorbanan yang kita terima. Merayakan Natal dan Hari Ibu berarti merayakan hidup yang penuh cinta dan pengorbanan. Karena cinta dan pengorbananlah kita bisa memperoleh kehidupan. Bahkan sepanjang hidup kita, cinta dan pengorbanan tidak bisa lepas dan hilang dalam kehidupan kita. Cinta dan pengorbanan adalah intisari kehidupan. Mari kita kemudian bersama melihat kembali relasi kita dengan ibu kita, dengan segala apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, terkhusus ibu. Apakah kita sudah membalas yang sepantasnya? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat sosok ibu adalah sosok yang mulia. Bahkan Allah sendiri rela menyatu dalam daging ibu untuk memberikan hidup bagi kita. Maka saat ini pantaslah kita mengucapkan selamat Hari Ibu dan Natal bagi ibu kita yang penuh rasa syukur atas keberadaannya bagi kita. Selamat Natal dan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu. Engkau adalah sosok yang luar biasa bagi kami. Tuhan memberkati para ibu dalam setiap panggilannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan.
Saudara-saudara yang kasih, kita akan bersama menutup Gembala Menyapa ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami boleh berefleksi mengenai Hari Ibu dan juga kaitannya dengan Natal. Kami melihat ada banyak persamaan yang menghubungkan antara Hari Ibu dan Natal. Saat ini kami belajar kembali bagaimana kami harus memberlakukan dan menunjukkan cinta kami kepada Ibu yang dengan penuh cinta kasih, yang penuh pengorbanan, memberikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya. Cinta kasih Ibu tidak akan luntur di sepanjang kehidupannya. Tetapi seringkali kami sebagai anak-anak tidak bisa membalas cinta orang tua kami, terkhusus ibu, dalam kehidupan kami. Kami sering mendukakan hati ibu-ibu kami, dan kami sering membuat mereka terluka oleh sikap dan tindakan kami. Tuhan, mampukan kami untuk kembali memperbaiki relasi dengan ibu kami. Jika kami masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, merawat ibu kami, ini adalah kabegjan yang besar. Mampukan kami menggunakan waktu ini dengan baik, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Tuhan berkati kami, dan Tuhan tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikian Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung program ini melalui doa, juga subscribe, like, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.